Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Kejadian aneh. Sebenarnya kamu ini bisa merawat tubuhmu atau tidak, hah? Mengapa milikmu itu sangat bau sekali? Selepas meninggalkan Lingga dan pergi entah ke mana, Heru kembali masuk ke dalam kamar. Lelaki itu mengunggungi Lingga dan memilih untuk berdiri di balik jendela, sembari menikmati suasana malam yang ada di luar sana. Sebatang rokok pun juga turut ia hisap untuk membuang ataupun melupakan segala rasa kesal yang ia rasa. Apa maksudmu, Mas? Bau apa yang kamu maksud? Aku merasa telah maksimal merawat milikku ini, tapi mengapa kamu selalu mengatakan bau? Lingga benar-benar tidak habis pikir jika Heru bisa mengatakan hal itu. Padahal ia merasa miliknya sudah sangat bersih, wangi, dan harum. Tapi selalu ikan asin yang menjadi penilaian sang suami. Omong kosong macam apa itu? Jika kamu pandai merawat milikmu tentunya tidak akan bau ikan asin. Aku sungguh heran. Biasanya para penjual jamu begitu pintar dan lihai untuk merawat tubuh. Terlebih bagian itu, namun mengapa tidak denganmu? Aku benar-benar tidak mengerti, Mas. Padahal aku sama sekali tidak mencium aroma ikan asin seperti apa yang kamu katakan. Itu tandanya hidungmu yang bermasalah. Bau menyengat seperti ini masih saja tidak tercium oleh rongga hidungmu. Dan apakah kamu tahu bahwa itu benar-benar membuatku tidak dan juga terhadapmu? Heru melangkahkan kakinya untuk mengambil jaket yang ia gantungkan di belakang pintu kamar. Ia kenakan jaket itu dan bersiap untuk pergi entah kemana. Mas, ini sudah malam. Mau kemana kamu, Mas? Ingat, angin malam tidak baik untuk kesehatanmu, Mas. Lingga nampak cemas saat melihat gestur tubuh Heru yang menyeratkan bahwa lelaki itu akan keluar lagi. Meski apa yang diucapkan oleh Heru perihal ikan asin sedikit mengoyak batinnya. Namun wanita itu masih mencemaskan kesehatan sang suami jika harus keluar malam-malam seperti ini. Tidak usah kamu pedulikan kemana aku akan pergi. Ursi saja bagaimana caranya agar milikmu itu tidak bau ikan asin. Sekali-kali belajarlah untuk menyenangkan hati suami. Bibir Lingga hanya bisa menganga lebar kala mendengar perkataan Heru. Ucapan Heru seakan menjadi sebuah gambaran bahwa selama ini ia tidak pandai membahagiakan sang suami. Padahal selama 5 bulan menjadi istrinya, Lingga berupaya untuk menjadikan Heru sebagai raja di dalam rumah. Raja yang selalu diagungkan. Bahkan lelaki itu tetap diperlakukan istimewa oleh Lingga. Meski jatah uang belanja yang diberikan sungguh sangat kurang jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya mendengar Heru mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyenangkan hati seorang suami, hati dan perasaan Lingga bak tertusuk seribu duri. Terasa begitu menyayat hingga ke palung hati. Tapi Mas, demi Tuhan, aku sama sekali tidak mencium bau seperti apa yang kamu ucapkan. Aku merasa biasa saja. Lagi, Lingga mencoba untuk menyanggah apa yang diucapkan oleh Heru. Ia sedikit tidak terima jika terus diberondong oleh rasa bersalah. Karena selalu dianggap tidak bisa membahagiakan suami akibat bau ikan asin. Tidak perlu bawa-bawa nama Tuhan, karena sungguh milikmu itu sangat bau sekali. Aku tidak menyangka, ternyata mendiang kedua orang tuaku menjodohkanku dengan wanita berbau ikan asin. Dan ingat, jangan salahkan aku jika aku akan mencari kesenangan di luar sana. Karena aku sungguh sejak awal kita menikah, aku tidak tahan dengan aroma milikmu itu, yang selalu saja bau ikan asin. Heru melangkahkan kakinya untuk keluar kamar. Namun baru sampai di ambang pintu, ia hentikan langkahnya. Tanpa berbalik badan, Heru berkata, "Selamanya, aku tidak akan pernah sudi untuk menyentuh, menjamahmu ataupun menyatukan raga denganmu. Ingat itu." Kokok suara ayam jantan terdengar bersahutan, menyambut pergantian hari. Kabut tebal masih nampak menyelimuti atmosfer bumi yang membuat hawa dingin khas lereng gunung terasa sekali.
Bagi sebagian orang mungkin akan memilih tetap meringkuk di bawah selimut tebal untuk melanjutkan mimpi atau hanya sekedar membunuh rasa dingin yang semakin menggerogoti. Lingga nampak sibuk dengan aktivitasnya di pukul 4 pagi ini. Seperti biasa, ia harus bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan dagangannya dan untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Meski semalam ia tidak dapat mengistirahatkan tubuhnya dengan benar setelah pertengkarannya dengan Heru, namun ia tetap harus bangun pagi untuk bisa menyambung hidupnya. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata mengantuk. Yang ada, ia harus terus bersemangat untuk melanjutkan hidup. Seperti itulah Lingga. Sejak usia remaja, ia sudah ditempa untuk menjadi wanita pekerja keras. Ia harus menghentikan mimpinya untuk bisa mengenyam pendidikan, hanya sampai jenjang SMP. Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia terpaksa berhenti sekolah untuk bisa meneruskan berjualan jamu gendong yang sudah menjadi pekerjaan turun-temurun dari sang ibu. Meskipun ia memiliki seorang kakak, namun Lingga tidak terlalu dekat dengannya. Bahkan saat ini rumah satu-satunya peninggalan kedua orang tuanya ditempati oleh sang kakak. Kepulan asap dari tungku yang terbuat dari tanah liat nampak membumbung tinggi, memenuhi ruang dapur yang terbuat dari anyaman bambu. Terlihat pekat sekali. Di atas tungku itu telah siap sebuah dandang lengkap dengan kukusan untuk menanak nasi. Sesekali Lingga menambah kayu bakar ke dalam lubang tungku agar kobaran api itu tidak mati. Lingga mendaratkan bokongnya di atas ampen. Di hadapannya telah berjajar rapi empon-empon yang akan dieksekusi untuk menjadi olahan jamu. Ia bersihkan kulit-kulitnya, ia parut dan nantinya akan ia rebus untuk menjadi minuman tradisional yang menyehatkan. Lingga merupakan satu-satunya penjual jamu gendong di kampungnya. Tak ayal jika dagangan wanita itu selalu dinantikan oleh para pelanggan. Lingga seketika menghentikan aktivitasnya kala mendengarkan suara pintu dapur yang langsung menghubungkannya dengan halaman belakang, seperti dilempari dengan batu. Kedua bola matanya menyipit, seakan begitu penasaran siapa yang iseng melakukan hal itu. Lingga mencoba untuk acuh, dan ia lanjutkan kembali aktivitasnya. Ia berpikir mungkin hanya halusinasinya saja. Lagi, suara pintu yang dilempari dengan batu terdengar kembali. Kali ini membuat Lingga semakin dibuat penasaran. Ia beranjak dari posisi duduknya dan berjalan ke arah pintu. Perlahan ia buka daun pintu yang masih tertutup rapat itu. Pintu terbuka dan astaga, sampean. Lingga terkejut setengah mati kala melihat sosok lelaki yang berdiri di depan pintu. Lelaki yang kemarin ia temukan tidak berdaya di bawah curug. Pagi buta seperti ini mendatangi rumahnya. Lelaki itu masih mengenakan pakaian yang sama dengan apa yang ia pakai sebelumnya. Kukuh memasang wajah datar. Tolong aku. Dahi Lingga mengernyit, tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh pemuda ini. Tolong, minta tolong apa? Saat mendaki, aku mengambil sebuah batu yang ada di bawah lereng gunung. Tolong aku untuk mengembalikan batu itu ke tempat asalnya. Lagi-lagi Lingga hanya dibuat terperangah dengan apa yang diucapkan oleh Kuku. Batu? Batu apa? Dan mengapa harus aku yang harus menolong sampean? Hatimu bersih dan kamu masih suci. Hanya kamu yang bisa menolongku. Lingga terpaksa harus berbalik badan dan meninggalkan Kukuh yang masih berdiri di depan pintu. Saat mengetahui nasi yang ia masak telah matang, wanita itu bergegas mengangkat dandang dan ia letakkan di sebuah tungku yang memang tidak berapi. Lingga bermaksud untuk kembali menghampiri Kukuh yang masih berada di depan pintu. Namun lagi-lagi wanita itu dibuat terkejut saat tidak mendapati si pemuda berdiri di sana. Lingga celingak-celinguk mencari keberadaan Kukuh, namun tetap saja tidak ada tanda-tanda pergerakan dan keberadaan pemuda itu. Aneh, kemana perginya pendaki itu?
mengapa dia tiba-tiba menghilang. Lingga kembali berjalan menuju Ambed. Ia lanjutkan kembali memarut empon-empon. Namun baru 2 kali gerakan memarut, tiba-tiba kedua bola matanya terbelalak dan membulat sempurna. Bibirnya menganga lebar saat teringat akan satu hal. Bukankah pemuda itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya? Tapi mengapa dia bisa sampai ke rumah ini? Dan bukankah dia tidak tahu di mana aku tinggal? Tapi mengapa ia bisa datang kemari? Lingga meletakkan tenggok berisi botol-botol jamu di atas Ambed yang berada di beranda. Ia kunci pintu rumah dan ia letakkan kunci itu di bawah tikar yang melapisi Ambed ini. Sesekali Lingga membuang nafas sedikit kasar. Semalaman ia menunggu kepulangan sang suami. Namun pada kenyataannya hingga saat ini lelaki itu tak kunjung kembali. Ada sedikit rasa kecewa yang menyelinap di dalam hati. Namun Lingga hanya bisa pasrah akan kondisi rumah tangga yang ia jalani. Semangat Lingga, jangan jadikan Mas Heru pemupus semangat untuk melanjutkan hidupmu. Ingat, kamu wanita tangguh, kamu bisa hidup mandiri. Lingga sibuk menyemangati dirinya sendiri. Untuk kali ini, perkara ikan asin tidak akan ia pedulikan lagi. Entah memang beraroma ikan asin atau hanya sekedar alasan sang suami agar tidak menjamainya. Sungguh ia tidak peduli. Saat ini Lingga harus mengubah haluan, mulai bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, agar nantinya ia memiliki pegangan jika pada akhirnya takdir menggariskan pernikahannya dengan Heru harus kandas di tengah jalan. Namun Lingga setidaknya bisa sedikit bernafas lega, karena ia memiliki uang simpanan yang sama sekali tidak diketahui oleh Heru. Lingga mulai menggendong tenggok berisikan botol-botol jamu itu, dan perlahan mengayunkan tungkai kakinya untuk mulai berkeliling berjualan jamu. Jamu, jamunya Bapak, Ibu, ada kunyit asam, ada beras kencur, uyup-uyup, rapet wangi, galian singset, monggo mumpung masih anget. Suara khas Lingga mulai menggema, seperti biasa. Jika wanita itu sudah menjajakan jamu gendongnya, beberapa tetangga mulai keluar rumah untuk membeli dagangan Lingga. Benar saja, kumpulan ibu-ibu mulai keluar dari rumah masing-masing dan mendatangi Lingga. Lingga, aku mau jamu. Aku juga, Ling. Aku juga. Lingga tersenyum lebar kala melihat kumpulan ibu-ibu mulai mengerumuninya. Ia hentikan turunan dagangannya di sebuah pos diskampling, dan untuk bisa melayani para ibu yang sudah mengerumuninya. Sini Bu. Ibu, kita duduk di sini. Lingga duduk di pos diskampling dan menyiapkan beberapa batok untuk ia gunakan sebagai gelas. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Tumben sedikit terlambat kamu, Ling. Biasanya jam 5:30 sudah berkeliling. Ini jam 6 baru keluar. Tanya salah seorang ibu yang nampak sudah sangat tidak sabar untuk menikmati jamu buatan Lingga. Maaf ya Bu, saya memang sedikit kesiangan. Oh iya, Ibu ingin minum jamu apa? Ucap Lingga dengan ramah. Gini loh Ling, beberapa hari ini suamiku mengeluh punyaku tidak menggigit lagi. Sebaiknya aku minum apa ya? Ucap si ibu dengan sedikit curhat. Mendengar curhatan sang ibu membuat Lingga terkekeh geli. Curhatan si ibu ini justru mengingatkannya pada ikan asin yang diucapkan oleh Heru. Ternyata kasus yang dialami oleh si ibu tidak jauh berbeda dengan kasus yang dialaminya. Oh, begitu ya Bu. Dipasang gigi buaya saja Bu, dijamin langsung terasa menggigit. Seloroh Lingga dengan gelak tawa yang menggema. Hah, kamu ini ada-ada saja Ling. Kalau dipasang gigi buaya, pasti milik suamiku seketika putus. Timpal si ibu dengan sedikit gemas. Hal itulah yang membuat ibu-ibu lainnya juga turut terbahak. Dia mengulurkan satu batok berisikan jamu ke arah si ibu.
Minumlah ini, Bu. Ini ramuan rapat wangi. Setelah meminum ini, saya jamin milik Ibu langsung terasa menggigit dan berbau wangi. Benarkah? Wah, jika para istri tahu kalau kamu memiliki ramuan seperti ini, mereka pasti tidak akan khawatir suaminya akan mencari selingkuhan, Ling. Lingga hanya tersenyum simpul. Semoga ya, Bu. Ling, aku mau galian singset biar tubuhku ini selalu langsing meski aku sudah 5 kali melahirkan, ucap si ibu lainnya. Dengan hati yang riang, Lingga pun membuatkan ramuan yang diminta oleh sang ibu. Ini ya, Bu, silahkan diminum. Kumpulan ibu-ibu itu sudah mendapatkan jamu sesuai yang mereka inginkan. Dan mereka nikmati hingga tandas tanpa bekas. Ling, sepertinya semalam aku melihat Heru, ucap salah seorang ibu menyampaikan sebuah berita. Lingga menautkan pandangannya ke arah sang ibu. Iyakah, Bu? Di mana, Bu? Di rumahmu, Ling. Di rumah yang ditempati oleh kakakmu, Ningrum. Kedua bola mata Lingga membulat sempurna. Berita yang dibawa oleh salah satu tetangganya ini benar-benar membuatnya tertegun dan berdiam diri. Mas Heru ke rumah Mbak Ningrum. Apa yang ia lakukan di sana? Apa mungkin... Bersambung.